Selain itu, tempat itu kan jauh dari tempat anak-anak muda berada seperti yang ditunjukkan oleh Pak Andri kemarinnya itu. Kami pun pergi, kemudian ke Ambawang, di Ambawang mendapatkan tanah. Tanah itu ada 1 hektar dan di samping gereja. Saya tanya pada orang yang punya tanah, apakah di gereja tersebut setiap hari ada misa? Dijawab tidak setiap hari, jarang, kadang sebulan sekali pun kalau ada. Jadi itu yang membuat saya juga agak keberatan. Kemudian waktu kami bicarakan dan saya menanyakan berapa harga tanah tersebut dan ibu yang punya tanah tersebut mengatakan kami baru mau jual kalau suster beli paling kurang 1,5 hektar. Harganya 750 juta. Jadi tidak mungkin kalau ingat budget yang ditawarkan Romo Hari tadi itu hanya 30 juta. Lalu kami pulang dan saya teringat pada seorang anak muda yang dulu pernah saya kenal waktu membangun biara kami di Bejabang, di Lanjak. Nama anak muda itu Manuel Nyangko. Saya cari-cari ternyata saya masih menyimpan nomor kontaknya. Puji Tuhan. Waktu saya kontak, saya telepon, nomornya masih aktif dan Nyangko segera mengangkat telepon tersebut dan segera datang menemui saya. Saya mengatakan padanya bahwa saya mencari tanah dan Nyangko mengatakan ada tanah di sekitar tempat dia tinggal dan kami pun melihat tanah tersebut. Yang satunya itu tanah dijual seharga 100 juta. Ukurannya tidak luas, kecil. Dan yang satunya lagi agak lebih luas, yaitu 27 kali 38 meter persegi, jadi ada 1030 meter persegi, itu dijual 250 juta. Dan saya tertarik dengan tanah ini karena saya melihat dari tempat itu menara gereja paroki, dan juga di sekitarnya ada banyak penduduk yang sederhana, kemudian pasar juga dekat, jadi saya sangat tertarik. Lalu saya sampaikan hal ini kepada Romo Hari. Romo Hari mengatakan bahwa budget uang 30 juta yang disebutkannya itu belum ada di tangan. Nah, itu hanya pengandaian saja. Kalau kita minta 30 juta kepada umat itu lebih mudah daripada kalau kita minta ratusan juta. Itu berarti belum ada sama sekali uang juga yang 30 juta yang disebutkan. Saya terdiam dan saya berpikir, aduh bagaimana ya, sayang sekali kalau tidak bisa membeli tanah ini. Saya hampir menganjurkan kepada Romo untuk meminjam sementara uang dari Ordo dan tentu hal itu tidak boleh. Kemudian Romo mengatakan pada saya supaya berdoa saja, semoga Tuhan benar-benar menggerakkan orang membantu dengan memberikan sumbangan. Tidak lama kemudian Romo Hari mengirim SMS pada saya bahwa ada umat yang menyumbang 75 juta. Puji Tuhan, masih kurang banyak tentunya. Romo Hari menyuruh saya berdoa lagi dan saya berdoa walaupun doanya saya bawa dalam hati. Tidak lama kemudian Romo Hari mengatakan bahwa ada orang lagi yang mau menyumbang 80 juta. Jadi sudah terkumpul 100 juta lebih dari 30 juta yang diandaikan oleh Romo Hari. Romo Hari meminta saya untuk terus berdoa dan kemudian beliau menyampaikan pada saya bahwa ada orang yang mau menanggung semuanya. Lalu saya mengatakan kalau tanahnya dibeli, lalu untuk membangunnya pakai uang apa? Karena saya tidak ada uang. Kata Romo Hari, akan ditanggung juga oleh orang yang menanggung untuk tanah. Semuanya termasuk di dalamnya. Saya sangat bersyukur, sangat senang sekali bahwa akhirnya keinginan saya untuk mendapatkan tanah ini yang dekat dengan gereja terwujud. Lalu dimulailah pembahasan tentang proses pembangunan. Tentu sebelumnya mengurus tanah dulu dan ternyata
mengurus tanah di Kuburaya ini tidak gampang, banyak sertifikat berlapis. Tapi puji Tuhan berkat bantuan dari banyak orang, terutama Nyangko dalam hal ini, dan juga adik dari teman saya Agus yang sekarang sudah meninggal, akhirnya urusan tanah dapat diselesaikan dan segera dapat dimulai pembangunan. Kemudian Nyangko menggambar model bangunan berdasarkan oret-oretan yang saya buat. Sebenarnya awalnya saya hanya ingin tinggal di rumah terdiri dari kayu semperan, tapi Romo Hari dan Nyangko keberatan karena saya perempuan, jadi rumahnya harus kokoh, mereka tidak bertanggung jawab kalau terjadi sesuatu, kalau rumahnya kurang kokoh begitu. Akhirnya saya mengalah dan kita akan lanjut lagi di proses pembangunannya.